Menurutmu banyak gak sih orang-orang yang struggle soal self love ini? Menarik. Yeah. Mungkin kalau kita ngomongin self love-nya gitu ya, langsung tentang self love-nya mungkin agak bingung kali ya. Tapi ketika kita mungkin sulit untuk self love, ternyata itu memang bisa affect banyak hal. Contoh, kalau misalnya kita sulit untuk self love, ketika kita misalnya melakukan kesalahan nih atau kegagalan misalnya kegagalan. Kalau misalnya kan wajar ya kalau kita marah terus ngerasa kayak emang gua aja bego misalnya gitu, atau misalnya gua emang wajar lah gue gagal nggak dapet promosi jabatan, emang gue selalu gagal atau gue selalu salah, emang gue nggak bisa perform misalnya. Itu mungkin marah atau kesal sama diri sendiri suatu hal yang wajar. Tapi ketika kita sulit untuk self love, itu kita jadi bisa terus menerus menyalahkan diri sendiri sampai dengan waktu yang lama. Jadi susah baliknya gitu untuk menerima bahwa yaudah itu bagian dari pelajaran, itu bagian dari lesson gitu. Nah bayangin orang yang setiap hari nyalahin dirinya sendiri terus punya pandangannya negatif terus sama dirinya sendiri. Itu kan pasti bukan hal yang menyenangkan ya, dan dia bisa jadi dia jadi kehilangan opportunity. Misalnya dia ada opportunity baru, terus dia jadi kayak udahlah, dulu juga gue gagal, dulu juga gue gak berhasil, ngapain gue nyobain kayak gitu. Jadi dia close pintu buat opportunity. Kedua, dia juga jadi gak bisa fokus sama kelebihan dirinya. Misalnya oke lah, saya nggak pinter sih ngomong, tapi sebenarnya saya pinter untuk nulis. Tapi ketika dia terlalu fokus sama emang gue nggak bisa ngomong, emang gue nggak bisa presentasi terus menerus, dia jadi nggak punya waktu buat coba elaborate tentang kelebihannya dia, karena dia terlalu fokus sama kekurangannya dia gitu. Jadi dia jadi orang yang bisa jadi orang yang nggak semangat, nggak excited, sedih terus. Dan ketika kesedihan terus menerus kan itu ya, maksudnya bisa kebayang orang itu juga jadi nggak happy. Terus misalnya kebayang dari mukanya sedih terus gitu ya. Jadi banyak sisi self love itu mungkin one concept, tapi itu sebenarnya bisa affect banyak hal gitu. Benar. Make gitu sense. Jadi kayak mungkin semua orang yang struggle sama hidupnya dalam segala aspek itu ada bagian dari itu yang karena kurang self love. Bisa sih. Karena sebenarnya self love itu kan gimana, kalau menurutku ya, self love itu sebenarnya ketika kita merasa cukup. Jadi secara kognitif nih ya, kalau ngomongin dari sisi psikologi, secara kognitif kita merasa cukup satisfied gitu dengan apa yang kita punya, dengan apa yang sudah kita lakukan dengan diri kita. Dan emotionally kita tuh happy. Jadi kita ngomongin happy, kita happy dengan diri kita. Jadi kita ngejalanin hari-hari juga dengan dengan ada acceptance-nya juga gitu. Jadi kita hari-hari bisa happy dan lebih satisfied gitu. Dan ketika orang, maksudnya gini, setiap orang kan pasti ngalamin masalah gitu ya. Betul. Tapi self love itu juga mempengaruhi gimana perspektif kita terhadap kondisi di sekitar kita. Ketika kita bisa sayang sama diri kita sendiri, ya udah kita menerima, oke lah ada masalah, oke lah gue nggak bisa, misalnya gue gini gitu, ada hal negatif, tapi ya udah gue tetap at the end of the day aku tetap happy dengan diriku dan aku tetap puas dengan diriku gitu. Jadi masalahnya sama tapi respon berbeda. Yes. Self love tuh ngaruh ke situ juga. Jadi emang self love tuh mungkin kalau ngomongin itu kayak konsep ya, tapi sebenarnya itu bisa affect banyak hal gitu. Gitu sih. Oke. Menarik. Jadi self love itu kalau dari situ kita bisa lihat bahwa itu penting banget ya. Karena benar-benar kayak semua orang punya masalah, tapi karena ada satu orang yang punya yang mencintai dirinya sendiri dengan cukup sama orang yang enggak, itu beda responnya, beda hasilnya, dan kayak bisa membal lagi dan bisa stay di lubang hitam itu. Oke. Menarik. Jadi itu adalah jawaban dari apa itu self love ya. Apa itu self love? Tadi ya maksudnya dia mengerti, memahami gitu ya. Terus mungkin kalau lebih elaborate-nya lagi, sebenarnya self love itu gimana kita merasa bahwa diri kita tuh bermakna. Bahwa diri kita tuh pantas bahagia, dan kita juga peduli sama kesejahteraan diri kita. Jadi ini bukan cuma sekedar nerima gitu ya, tapi kita juga mau diri kita berkembang, kita mau diri kita itu juga sejahtera, bisa juga happy gitu ya. Terus ya cari cara untuk bisa itu gitu.